Pemirsa Sindo siang kita awali dengan informasi minibus tertabrak kereta hingga terseret sejauh 50 meter di Jalur Tambak Mayor, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi akibat minibus bermuatan 7 penumpang mengalami mati mesin saat melintas atas rel. Minibus remuk usai dihantam kereta api Wolrasura, jurusan stasiun Pasar Turi Blora di perlintasan Tambak Mayor, Surabaya. Bahkan akibat tabrakan minibus sempat terseret kereta sejauh 50 meter. Sebelumnya minibus yang ditumpangi 7 penumpang akan berangkat ke Madura. Saat tiba di lokasi, lalu lintas macet dan palang pintu kereta belum tertutup sempurna sehingga sopir memaksa masuk. Naas di tengah perlintasan mesin tiba-tiba mati. Beruntung seluruh penumpang segera turun sebelum minibus dihantam kereta api. Katanya ada ditutup. Tak ditutup? Tak ditutup, cuma katanya ada ditutup dari Agisan mah. Arahnya kemana Pak dari Pak? Mau ke Madura. Dari sana Dari ke Tambak Mayor sini lah. Oh, terus mobilnya mati nggak pas di rel? Markah mati, sudah mencolok semua. Oh, pas melintas mesin mati? Mati. Bangkai minibus dievakuasi menerjunkan kren milik damkar. Sementara kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. 4 orang tewas dan 6 lainnya luka berat usai truk bermuatan batu terguling menimpa minibus di Sukabumi, Jawa Barat. Proses para korban berlangsung dramatis. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, Desa Tonjong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah truk tronton bermuatan batu terguling dan menimpa minibus yang ditumpangi 10 orang. Setelah 1 jam berupaya, seluruh korban yang terjepit akhirnya berhasil dievakuasi. 4 penumpang minibus meninggal dunia dan 6 lainnya menderita luka berat. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan maut ini diduga karena sistem pengereman truk tidak berfungsi, sehingga truk oleng dan menimpa minibus yang datang dari arah berlawanan. Seluruh korban yang meninggal dunia maupun yang terluka dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 4 jiwa melayang ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat percikan api, 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. 1 orang tewas dan 5 lainnya luka-luka. Api dengan cepat melalap 2 kapal wisata yang sedang mengisi bahan bakar di dermaga 20 Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu malam. 8 ton bahan bakar solar yang ada di kapal membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan api yang muncul saat kapal tengah mengisi bahan bakar. Tugas damkar kesulitan memadamkan api karena kapal terbawa angin dan menjauh dari dermaga. Total ada 9 unit mobil pemadam beserta 36 personel damkar dikerahkan ke dermaga 20 Marina Ancol. Dugaan yang terbakar kapal, 2 unit kapal yang terbakar. Penyebabnya untuk pengisian bahan bakar dari pinggir dermaga. Ini dari kapal ke mobil atau mobil ke kapal sih Pak? Dari mobil ke kapal. Dari mobil ke kapal. Pengisian bahan bakar minyak. 5 orang anak buah kapal wisata dilarikan ke Rumah Sakit Sularti, Saroso karena mengalami luka bakar. Petugas juga telah mengevakuasi jasad Tommy, sopir truk BBM yang tewas di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pasca kebakaran 2 kapal nelayan yang sedang mengisi bahan bakar solar di dermaga Marina Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di sana. Baik, selamat siang Indra. Bagaimana kondisi saat ini pasca kebakaran di sana? Silakan dengan laporan Anda.
Ya, selamat siang Nata, Arman, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan update situasi terkini pasca terjadinya kebakaran 2 kapal di kawasan Dermaga 20 di Marina Ancol, Jakarta Utara kemarin malam, tepat di pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin malam, Nata. Dan dapat kami informasikan juga situasi terkini, Nata dan juga pemirsa. Situasi di saat ini kami melihat bangkai kapal ini tidak dievakuasi, Nata, yang mana kerusakan ini akibat kebakaran sudah 100% sehingga bangkai kapal sudah tidak ada dan sudah dihanyut sendiri begitu di bawah angin maupun juga tergerus oleh arus laut dari Marina atau Dermaga Ancol ini. Dan akibat dari kebakaran hebat ini, Nata dan juga pemirsa, perlu diketahui akibat 2 kapal kebakar ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia yang mana bernama Tommy, satu supir dari truk tangki, dan menyebabkan 6 lainnya luka-luka, Nata, dan telah dibawa ke rumah sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara, yang mana kami juga mengkonfirmasi bahwasanya sebagian korban luka-luka ini dibawa ke Sulianti Saroso dan ada juga dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan tindak lanjut lebih baik lagi, begitu mengingat tergantung tingkat dari luka tersebut, Nata. Dan Anda bisa saksikan di belakang saya ini masih tersisa truk tangki, Nata dan juga pemirsa, masih ada di belakang saya dan masih digarisi kepolisian untuk bahan penyidik melakukan investigasi lanjutan terkait adanya insiden kebakaran yang terjadi pada kemarin malam. Setidaknya proses pemadaman 2 kapal ini melibatkan 9 unit mobil pemadam kebakaran dan sebanyak 36 personil unit untuk memadamkan. Namun memang situasinya, Nata, yang perlu diketahui bahwasanya saat pengisian di belakang saya sehingga melakukan terjadinya kebakaran akibat percikan api, sehingga setelah dilakukan dan percikan api tersebut kapal terbakar dan terbawa angin, Nata dan juga pemirsa. Dan kalau kita bisa ukur jarak, sejarak 1 kilometer jauh dari dermaga menjauh, dan sehingga ini menyulitkan dari pihak damkar melakukan proses evakuasi maupun proses pemadaman, sehingga damkar sendiri memerlukan waktu kurang lebih 7-8 jam lamanya untuk proses evakuasi maupun juga proses pemadaman, selain itu pendinginan. Namun hingga sampai saat ini, Nata dan juga pemirsa, bahwasanya semua sudah kondusif, tidak ada aktivitas apapun, dan bangkai kapal pun sudah tidak terlihat lagi dikarenakan kerusakan cukup parah sehingga sudah tergerus oleh arus dari Laut Ancol ini. Dan yang tersisa, kalau kita bisa gambarkan di lokasi ini, masih ada bercak-bercak dari minyak ataupun proses BBM saat melakukan proses peledak di saat pengisian di Dermaga 20 ini, sehingga terjadinya kebakaran hebat yang menewaskan 1 orang dan 6 lain luka-luka. Sementara itu, Nata, yang dapat kami informasikan dari Dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Dermaga Marina Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.